Ada yang tahu yasinan nggak? Ini kasus sensitif ini, ya. Tahu yasinan? Ya, saya dilahirkan di Payakumbuh, Pak. Itu pusat Muhammadiyah, ya. Teman-teman Salafi banyak di situ, Majelis Mujahidin banyak di situ, Sufi tarekat juga berjamur di situ. Ramai, ya. Sangat ramai sekali. Dan ini majmuk. Tiba-tiba satu kali ada sahabat kita meninggal orang tuanya. Sahabatnya nggak ngerti dalil, ngajinya ya begitulah, sekali sebulan itu sudah syukur. Pas ketika sudah meninggal malamnya ada orang baca yasin, tiba-tiba ada seseorang bilang gak boleh baca yasin. Kenapa? Beda. Kan begitu. Wow, dia pakai dalil juga, dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Benar juga dalilnya. Tapi pemahaman terhadap dalil benar nggak? Belum tentu benar. Nah, kita coba cek. Kita nggak usah pakai ustadz sekarang, ya. Antum pakai ustadz sekarang kacau, bisa bentrok begini terus. Sekarang coba lihat, ada yang meragukan Imam Bukhari? Nggak ada. Imam Bukhari punya murid dari Imam Tirmizi. Imam Bukhari punya sahabat namanya Imam Abu Dawud, sama-sama ngaji kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya murid Abu Dawud. Abu Dawud ini hadis-hadisnya unik. Kata Imam Ghazali, semua hadis di dalam Sunan Abu Dawud bisa dijadikan dalil. Perkataan itu muncul dari siapa? Bukan dari Ghazali, tapi dari Imam Abu Dawud sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang ingin menjadi mufti, ahli fatwa, mesti menguasai Sunan Abu Dawud, temannya Imam Bukhari. Apa kata Imam Abu Dawud? Hadis yang aku tidak komentari, maka hadisnya salih. Apa arti salih? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Jadi orang Mekah dapat kitabnya Imam Abu Dawud. Abu Dawud bukan orang Mekah, Pak, orang Sijistan. Orang Sijistan, ya. Dikirimin buku-buku itu kok ke orang Mekah kaget. Ini buku bagus sekali, lengkap. Lalu orang Mekah kirim surat ke Imam Abu Dawud. Ya Aba Dawud, wahai Abu Dawud, hal kullu hadisin rawaitahu fi hadzal kitab sahih? Apakah semua hadis yang kamu riwayatkan dalam kitab ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Yang aku tidak komentari itu hadisnya saleh. Saleh artinya apa? Boleh dipakai, boleh diamalkan, karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Saya cek siapa sih ulama salafus saleh yang mengamalkan? Ternyata ada sahabat Nabi namanya Hudzaif. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Hudzaif ketika dia mau meninggal, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk membacakan Yasin di hadapannya, dan setelah dia meninggal. Buka kitab Musnad Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Ini baru 2-3 kitab, Pak. Lanjut. Selain Sahih Bukhari, antum tahu ada kitab sahih lain namanya Sahih Ibnu Hibban. Semua hadis di dalamnya menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban punya guru lebih banyak daripada Imam Bukhari, pecah rekor. Cuma dulu belum ada muri, jadi nggak ada rekor muri. Berapa gurunya? Imam Bukhari 1700, dia punya guru 2000. Jadi gurunya lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Namanya Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab sahih ketiga. Si kitab sahih kedua namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita nggak usah bahas itu dulu. Sahih Ibnu Hibban. Saya teliti hadis ini, adakah hadis tentang yasinan di dalam? Ternyata ada. Adakah di Sunan Abu Dawud? Ternyata ada. Tapi kenapa saya tidak dapat tradisi itu? Baca yasinan, ketemunya di Jawa, ketemunya di daerah-daerah yang baru, transmigran segala macam. Ternyata kita belum dapat hadisnya. Ibnu Hibban mengatakan dari Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Hadis ini saya teliti dhaif, Pak. Hadis ini menurut saya dhaif. Di rawinya, jadi silsilahnya ada 2 rawi, namanya Abu Utsman dan ayahnya. Ini orang nggak dikenal, disebut dalam ilmu hadis majhul, tidak dikenal. Maka hadisnya lemah. Karena hadis ada sahih, hasan, dhaif. Sahih, valid, hasan, bagus, dhaif, lemah. Ini hadisnya lemah menurut Dr. Ar-Razi.
Kalau menurut Imam Ibn Hibban sahih. Antum ikut dokter Pak Imam, ikut penilaian dokter kemarin sore atau imam? Kira-kira ikut siapa Pak? Kalau Ustaz Al-Naf ditanya gitu udah tahu jawabannya. Kalau antum kira-kira ikut mana? Ustaz dokter kemarin sore bilang dhaif, tapi imam bilang ini sahih. Ikut mana? Ikut imam. Meskipun saya susah menerima tradisi yasinan misalnya, tapi saya harus husnuzon bahwa di sana ada orang yang ngikutin Imam Ibnu Hibban, nggak ngikutin hasil penelitian saya. Tahu kenapa? Penilaian hadis ini sahih hasan dhaif bukan dari Nabi, tapi dari hasil penelitian ulama. Kalau yang biasa meneliti, pernah kuliah, suatu penelitian bisa dibatalkan nggak dengan penelitian yang baru? Bisa Pak ya. Tapi kalau orang hebat neliti, tiba-tiba ada teri menolak ya, yang ditolak terinya. Nah, dan saya akhirnya tahu diri. Maka kita tidak mengingkari Pak, kalau ada orang baca Yasin untuk orang mati. Yang kita ingkari apa? Merapat ya. Ada bid'ah-bid'ah di situ. Nah, jangan cuma karena persoalan sedikit ini orang kita keluarkan dari ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah itu ciri-cirinya dia munsif, mau membaca. Oh, jangan-jangan orang itu punya dalil. Nah, ini disebut husnuzan. Baik. Di muktamar tahun 2016, ulama-ulama Azhar, guru-gurunya Ustaz Al-Naf buat muktamar di Chechnya. Di mana? Di Chechnya. Ada 200-an ulama ikut. Hasilnya apa? Pertanyaannya sama. Jadi judul ini diambil dari judul muktamar itu. Man hum ahlus sunnah? Siapa itu ahlus sunnah? Terjadi perdebatan alot dari 2-3 ulama yang kemudian hasilnya mengerucut kepada apa yang sekarang dipelajari di Indonesia, di Al-Azhar, di Yaman, di Maroko. Siapa itu ahlus sunnah? Ahlus sunnah disimpulkan menjadi 3. Siapa saja yang berakidah akidah Imam Asy'ari Maturidi, yang belajar sifat 20 Allah wujud qidam baqa. Lalu ada yang bertanya, Salafi di mana? Tabligh di mana? NU Muhammadiyah di mana? Nah, itu pertanyaannya Pak. Nanti kita jawab ya. Kita terusin dulu. Itu akidah. Yang kedua ibadah. Ibadahnya ikut imam yang 4. Kenapa? Imam yang 4 ini imam salafus saleh. Antum ikut mereka, itu ikut salaf. Terus yang ketiga siapa? Orang yang ikut kerohanian Nabi lewat imam-imam yang mu'tabar, imam ahli sunnah seperti Imam Al-Junaid, Ghazali dan Abul Hasan Zazili dan lain-lain. Oke, ini gimana cara menjawab yang pertama tadi? Jadi ada 3 kategori ahli sunnah ya. Dalam bab akidah apa tadi? Ikut imam. Kok imam Asy'ari kok nggak langsung Bukhari gitu ya? Kok nggak langsung Nabi? Makanya di sini ada terjadi bentrok ya, antara ulama-ulama kita yang dari Saudi dengan ulama-ulama Azhar. Kenapa? Di situ ulama Saudi kebanyakan Salafi, Pak. Nanya, lalu Salafi di mana? Lalu Jemaah Tabligh kata ulama India di mana? Di sini kemudian dijawab ya. Imam Asy'ari itu siapa? Imam Asy'ari itu mantan Mu'tazilah. Apa kelompok Mu'tazilah? Kelompok yang kalau sekarang kita sebut liberal. Tapi dia pernah berguru ke Imam Yahya bin Zakaria As-Saji. Imam As-Saji berguru kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Syafi'i kepada Malik, Malik kepada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak langsung saja sebut akidah Rasul? Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, begitu juga akidah diriwayatkan oleh imam. Periwayat akidah Ahlussunnah adalah Imam Asy'ari, Maturidi. Ada satu lagi namanya Imam Tahawi. Nah, akidah Salafi itu masuknya ke sini sebenarnya, ke Tahawi. Jemaah Tabligh ke mana? Imam Maturidi. Pendiri Jemaah Tabligh itu namanya Maulana Ilyas. Berakidah Ahlus Sunnah
dengan manhaj Imam Maturidi. Maka di sana pakai kitab-kitab yang mu'tabar. Jadi yang mengeluarkan jemaah tabligh dari Ahlussunnah berhadapan dengan kita-kita dari tamatan Azhar, tamatan UIN, ya, tamatan pesantren. Bagaimana dengan NU Muhammadiyah? NU siapa pendirinya, Pak? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngajinya di mana? Sebelum ke Makkah beliau ngaji ke Syekh Saleh Darat. Kiai Saleh Darat ini murid dari Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah, akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Syafi'i. Ya, ahli hadis. Lalu berangkat ke Mekah dan berguru langsung ke ulama Mekah, Syekh Mahfud Termasi, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Asy'ari, semuanya berguru ke Mahfud Termasi. Antum baru dengar ya, Mahfud Termasi, ulama Mekah asal Jawa. Kitabnya beliau itu diajarkan di Maroko, bahkan di Mekah, bahkan di beberapa wilayah di Yaman. Itu orang pakai kitab beliau, kitab hadisnya. Jadi orang kita keren juga dulu, Pak.